Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji patut untuk kita senantiasa sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita berharap semoga terlimpah curahkan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan kembali menelusuri jejak langkah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jejak-jejak bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Islam yang mulia ini, yang tentunya juga suatu hal yang perlu untuk kita ikuti, perlu untuk kita ambil kembali untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu dan Bapak, untuk itu kita coba untuk melihat timeline-nya terlebih dahulu. Ya, timeline bagaimana ketika kita berbicara tentang perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kalau kita bicara tentang perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mohon maaf, salah share screen ini. Kita sudah melewati ya beberapa timeline, beberapa apa yang namanya itu merupakan satu yang bisa kita telusuri begitu. Di mana kalau kita melihatnya di dalam perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan melihat beberapa hal. Ada awal kenabian. Ini pernah kita pelajari ya di awal kenabian ini, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu kalau kita bicara tentang hal ini adalah sebuah awal dari sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selepas itu kita pun akan menemukan bagaimana ketika 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu ini pun tidak bisa kita lewatkan begitu saja, karena ini adalah satu awal dari fondasi dakwah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian selepas itu kita pun akan menemukan satu fase yang berikutnya, yaitu satu fase yang namanya dakwah secara terang-terangan. Nah, di dakwah secara terang-terangan ini kita akan menemukan juga ada satu fase yang Masya Allah ya, satu fase yang tidak mudah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini kemudian diboikot, lalu mendapatkan banyak penentangan, itu Masya Allah, sampai 3 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita pun sudah mempelajari yang berikutnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkonsolidasi untuk menemukan tempat yang namanya tempat hijrah Darul Hijrah, yang dikirimkan ke beberapa tempat ya. Dikirimkan ke beberapa tempat, ada satu tempat yang namanya Taif, kemudian ada satu tempat yang namanya sebelum ke Taif itu ada ke Najasi begitu, dan seterusnya hingga kemudian kita sampai juga kepada satu hal yang begitu sangat luar biasa, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke kota Madinah. Lalu selepas itu kita pun menemukan ada banyak episode kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yang namanya kehidupan Madinah yang sangat luar biasa sekali, begitu, mengalami yang namanya itu adalah beberapa peperangan
Di antaranya ada Perang Badar, yang merupakan satu hal yang sangat luar biasa juga, Perang Badar ini, di mana ini adalah pertaruhan eksistensi sebuah entitas baru yang namanya Madinah, yang dipertaruhkan dengan sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu perbenturan yang begitu sangat luar biasa, berkenaan dengan menghadapi pasukan Quraisy. Perang Badar, kemudian juga ada Perang Uhud yang menyisakan banyak kesedihan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di perang Uhud ini. Kemudian juga ada perang Khandaq, perang yang dimana Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah dikepung, sangat luar biasa. Dan sampai juga kemarin kita ke perang Hudaybiyah. Jadi kita sudah mempelajari beberapa fase peta dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam timelinenya. Di awal kewahyuan, dakwah terang-terangan, boikot dan tahun kesedihan, hijrah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari perjanjian Hudaybiyah ini, masuk pula kemarin kita sampai ke dakwah internasional yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan surat-surat diplomatik beliau, surat dakwah beliau ke yang namanya penguasa Romawi, penguasa Persia, penguasa Mesir, begitu dan seterusnya. Nah, ada satu masalah lagi. Setelah kita mempelajari timeline itu, nampaknya kita akan bisa membaca bahwa memang Madinah ini sudah kuat, sudah cukup kuat. Tinggal ada satu masalah yang harus diselesaikan. Apa itu masalahnya? Yaitu Yahudi Khaybar di Bani Nazir itu, Yahudi Bani Nazir yang kemudian sedang membangun sebuah markas ya, dan bahkan kuat sekali di sebuah tempat yang namanya Khaybar. Khaybar ini bahkan sampai punya 8 benteng pertahanan yang begitu sangat kokoh. Yang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang profesinya adalah pedagang senjata mayoritasnya. Jadi bisa kita bayangkan ya bahwa ada satu wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Kota itu dikuasai oleh sekumpulan orang-orang Yahudi yang pernah diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah karena pengkhianatannya, tentu bukan karena inginnya Rasulullah, karena sesungguhnya kan awalnya terikat dengan perjanjian Madinah, tetapi mereka mengkhianatinya. Dan itu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di luar kota Madinah, dan ini tentu mengancam. Ya. Belum lagi tadi melihat positioningnya orang-orang Yahudi tersebut, mayoritas adalah pedagang senjata, dan kemudian juga para pedagang yang lainnya. Jadi ini menguasai militer dan ekonomi. Tentu menjadi satu ancaman yang begitu sangat luar biasa untuk Madinah. Sehingga kemudian digambarkan bahwa Khaybar ini adalah kandang konspirasi dan pengkhianatan. Karena perang Ahzab sendiri dimulainya dari sini. Gitu. Orang-orang Bani Nazir ini yang kemudian memprovokasi, mendatangi orang-orang Quraisy, mendatangi Bani Gafatan, dan senantiasa ya, berupaya untuk memecah belah orang-orang yang ada di Madinah. Mereka juga yang datang kepada Bani Quraizoh untuk melakukan pengkhianatan dan seterusnya. Baik, ini Khaybar ini menjadi sangat berbahaya. Nah, Khaybar ini dipimpin oleh Salam bin Abdul Huqaiq dan Usair bin Razam. Ini salah dua dari banyak para pemimpin di sana di Khaybar ini. Dan tadi sudah disampaikan terdiri dari benteng-benteng yang kuat. Paling tidak ada 8 benteng yang kuat yang dibangun dengan persenjataan yang lengkap juga, dilengkapi dengan manjanik begitu. Kalau misalnya ibu dan bapak sering lihat ya film-film zaman dulu gitu, peperangan zaman dulu, itu ada satu katapel raksasa yang isinya itu batu. Nah, itu dimiliki oleh benteng-benteng Khaybar ini, sehingga kemudian benteng Khaybar ini menjadi benteng yang begitu sangat kuat, sulit untuk ditembus. Nah, tetapi kemudian berkenaan dengan Khaybar ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji. Ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada bersama dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hidup, senantiasa ada bersama dengan perjuangan, tidak meninggalkan begitu saja, masya Allah. Ada janji Allah tentang Khaybar yang begitu sangat luar biasa, yang tersampaikanlah di dalam Al-Quran surat Al-Fatah. Nah ini kenapa kemudian maka saya berikan sebuah judul berkenaan dengan beberapa langkah lagi menuju kemenangan, ya, menuju kepada Futuh Mekah. Karena ini ada kisahnya, ini terangkaikan secara percikan-percikannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ini surat berkenaan dengan kemenangan besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Di dalam ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang peristiwa yang akan terjadi.
Ini salah satu mukjizatnya Al-Qur'an ya, mengabarkan tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah, di dalam Al-Qur'an ini, di dalam ayat ke-20 ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau memberikan informasi di masa depan, wa'adakumullahu maghanima katsiratan takhudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydin nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratal mustaqima. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak. Nah, kata para ahli tafsir pada saat itu, ya, orang-orang yang memahami dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ada 2 poin di dalam ayat ini. Yang pertama adalah perjanjian, ada Allah menjanjikan dan juga kemudian ada perjanjian ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiahkan oleh Allah, dan ini ditafsirkan di kemudian hari dengan perjanjian Hudaibiyah. Dan harta rampasan itu akan didapatkan dari mana? Akan didapatkan dari Khaybar, begitu. Itu ditafsirkan oleh beberapa orang sahabat berkenaan dengan hal ini, bahwa ayat ini berhubungan dengan perjanjian Hudaibiyah dan berhubungan dengan penaklukan Khaybar. Ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat sehingga menambah semangat bahwa memang hal ini pasti akan bisa diselesaikan ya, orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar ini. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari perjanjian Hudaibiyah, beliau langsung melakukan konsolidasi dengan sebuah target, yaitu membersihkan Khaybar. Nanti untuk pagi hari ini kita coba gabungkan dua episode yang begitu sangat penting ya, yaitu tentang Khaybar dan tentang perang Mut'ah. Kalau Khaybar itu menghadapi Yahudi, dan perang Mut'ah itu adalah menghadapi Romawi yang notabene adalah Nasrani. Ini menjadi sangat penting, dua-duanya coba saya gabungkan agar kita memiliki satu pandangan utuh berkenaan dengan roadmap pembebasan kota Mekah, berkenaan dengan sebuah tahapan-tahapan ya, bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Mekah. Nah, orang yang tidak ikut Hudaibiyah ini tidak diajak bergabung, ini salah satunya seleksi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak para sahabatnya terlibat di dalam sebuah peristiwa yang sangat penting ini, diseleksi. Ini pentingnya ya, kita menyeleksi orang begitu. Orang yang tidak ikut Hudaibiyah ini tidak diajak bergabung, tidak diajak bergabung, dan bahkan kemudian juga yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Khaybar ini adalah orang-orang yang memang terseleksi secara skillnya tinggi ya, orang-orang yang memiliki kemampuan berperang dengan baik begitu, para pendekar lah kalau misalnya bahasanya kita. Ini yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diseleksi, dan ini nanti kelak ya akan menjadi satu patokan-patokan tentang seleksi-seleksi ini, termasuk ketika misalnya kita sampai kepada, kalau kita perluas mempelajari sejarahnya sampai kepada penaklukan atau pembebasan beberapa tempat yang penting, termasuk pembebasan Al-Quds, termasuk juga pembebasan Konstantinopel. Nah, tetapi kita kembali lagi ke bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan konsolidasi untuk membebaskan Khaybar dalam rangka mengamankan tadi kota Madinah itu. Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan konsolidasi menurunkan Al-Quran surat Al-Fatah ayat ke-15. Ya. Ini berkenaan dengan panduan seleksi. Panduan seleksinya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat ke-15, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeleksi tadi ya, salah satunya yaitu orang-orang yang tidak ikut Hudaibiyah itu jangan diajakin lah, begitu bahasa gampangnya. Sayaqulu mukhalafuna idza talaqtum ila maghanima lita'khuduha daruna nattabi'kum. Orang-orang Baduy yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, nescaya kami mengikuti kamu, begitu ya. Nah, tapi begitulah, maka kemudian orang-orang yang tidak terlibat di awal, karena ini sudah sampai ke beberapa puncak ya, bahkan menjelang puncak perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diajak. Orang-orang yang tidak terlibat di awal, orang-orang yang hanya menunggu hasil, orang-orang yang tidak mau berpeluh keringat, tidak mau berkorban, gitu ya, nunggu yang namanya kemenangan demi kemenangan, maka tidak diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terkumpullah dari seleksi tersebut dari para penduduk Madinah yang layak,
terkumpul 1.400 orang prajurit, Masya Allah. Nah, perang 1 bulan, akhirnya menuju kepada Khaybar, terjadinya peristiwanya 1 bulan pengepungan Khaybar, Masya Allah, kurang lebih 1 bulan. Ya. Ada beberapa benteng yang dikepung, ada benteng Naim, ada benteng Ashab bin Mu'az. Nah, ini yang dilengkapi dengan Manjanik yang akhirnya kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Benteng paling banyak juga. Di sana ada logistik yang paling banyak juga. Gitu, sehingga ketika ditaklukkan benteng Ashab bin Mu'az ini, Masya Allah, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan suplai logistik yang bagus gitu ya dari penaklukan benteng Ashab bin Mu'az ini. Ada benteng Qal'ah Az-Zubair, ada benteng Ubay juga. Dan terakhir ini ada benteng untuk penaklukan termin pertama begitu, karena ada 2 gelombang penaklukan Khaybar. Itu benteng An-Nizar. Benteng ini di puncak bukit dan merupakan satu puncak kekuatan dari Khaybar, dari orang-orang Yahudi Khaybar itu. Dikepung cukup lama, sampai 14 hari digambarkan di dalam sejarah tersebut, sampai akhirnya bisa tertaklukkan. Nah, ini tergambarkan Bapak dan Ibu bagaimana betapa sangat alotnya ya untuk menaklukkan Khaybar ini, dan ini menjadi sebuah simbol bahwa memang pertempuran yang terjadi di Khaybar ini bukan pertempuran yang mudah, peperangan yang tidak mudah, karena mereka sudah sangat siap dengan benteng-benteng mereka yang kokoh, dengan persenjataan-persenjataan mereka yang mereka siapkan, begitu, dan mereka juga terkenal sebagai para pendagang senjata. Mereka sangat luar biasa, tetapi kemudian mampu untuk ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini mungkin hampir mirip dengan sekarang ya, bahwa Yahudi ini kan profesinya adalah penjual senjata, Pak. Ibu ya. Jadi dimanapun ada perang ya akan terlibat juga orang-orang Yahudi ini untuk kemudian mensuplai senjata ya, mengambil apa namanya keuntungan di balik konflik yang terjadi. Nah, itulah profesinya orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Benteng An-Nizar ini takluk juga akhirnya. Kemudian ada benteng Al-Qamus, ini di penaklukan yang kedua. Benteng Al-Qamus, benteng Al-Watih, dan benteng As-Salalim. Semuanya takluk, semuanya bisa dibebaskan. Bahkan kemudian di benteng terakhir, di benteng As-Salalim ini, berkumpullah para pemuka orang-orang Yahudi Khaybar ini untuk berunding akhirnya. Untuk berunding dengan Rasulullah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa perundingan yang dilakukan dengan orang-orang Yahudi di Khaybar itu karena mereka sudah kalah perang. Jadi Rasulullah dan para sahabat ini sudah sangat kuat ya daya tawarnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka sudah kalah perang, lalu mereka menawarkan yang namanya perdamaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khaybar takluk ujung-ujungnya, dan pembagian harta rampasan perang ini pun harus mulai dilakukan karena pada awalnya keputusan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi ini harus hengkang dari Khaybar, maaf. Orang-orang Yahudi ini harus hengkang dari Khaybar. Ini salah ketik dari Madinah, bukan dari Madinah tapi dari Khaybar. Jadi mereka harus meninggalkan ya, karena Khaybar dianggap berbahaya. Kalau orang Yahudi masih bercokol di sana dianggap berbahaya. Tapi ya tadi ya, dari sebuah nego, dari sebuah perundingan, orang-orang Yahudi ini berkata kepada Rasulullah SAW, beri kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini. Dengan sebuah nego apa? Bahwa Khaybar itu bisa menjadi pusat logistiknya Madinah. Salah satu pusat logistiknya Madinah. Dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini bahwa ini yang namanya perkebunan di Khaybar ini biar kami yang kemudian kelola, begitu ya. Kalau kita pernah ke Khaybar, itu memang tanah yang subur sekali. Mohon maaf. Batuk. Iya Bu, mohon doanya. Baik, nah itu berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Yang akhirnya kemudian setelah nego ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyahkan, ya. Akhirnya tanah Khaybar ini dibagi menjadi 30 kelompok, di mana setiap kelompok ini dibagi lagi menjadi 100 bagian, ya. Sehingga totalnya tanah Khaybar ini menjadi dikafling 3.600 bagian. Nah, ini salah satu hal
yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Yahudi ini melakukan negosiasi. Dan ini dibagi setengah-setengah, Ibu Bapak. Jadi 3.600 bagian ini karena kan yang datang bersama dengan Rasulullah ada 1.400 tadi itu. Nah, 1.800-nya itu untuk orang-orang Islam ya, 1.400 berarti per orang ya dapat dapat kemudian sisanya itu adalah untuk orang-orang yang ada di Madinah. Jadi seluruh orang-orang Madinah ini mendapatkan hasil ya, hasil dari apa? Hasil dari pertanian, hasil dari kekayaan yang dikelola di Khaybar. Sehingga kemudian dengan pembagian yang semacam ini, para ahli sejarah mencatat sebuah statement dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, yang mereka berkata, sejak penaklukan Khaybar, kami tidak pernah lagi merasakan yang namanya perut kami ini lapar. Kami tidak pernah lagi merasakan yang namanya kekurangan setelah penaklukan Khaybar. Jadi penaklukan Khaybar ini menjadi sangat penting karena akhirnya Khaybar bahkan menjadi sebuah pusat logistik. Ya, pusat logistik yang mendukung pergerakan Madinah, yang kemudian juga menjadi hasil yang bisa diambil oleh orang-orang Madinah yang tadi bahkan ya menopang kehidupan sehari-hari dari orang-orang Madinah itu, Masya Allah. Ini tanah Khaybar. Lalu kemudian ada peristiwa penting juga dari penaklukan Khaybar ini, yaitu Rasulullah menikahi Sofia. Sofia ini siapa? Sofia ini adalah salah satu dari anak salah satu kepala suku di sana, bangsawan Yahudi begitu, dan ini dinikahi oleh Rasulullah SAW dan ini menjadi sebuah hal juga yang mengikat akhirnya, memperkuat ikatan nego tadi perjanjian tadi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Yahudi Khaybar. Kenapa? Karena terikat dengan salah satu putri dari bangsawannya mereka, salah satu putri dari kepala sukunya mereka dinikahi oleh Rasulullah yang namanya Sofiyah tersebut. Baik, ini kemudian juga ada satu peristiwa, ya ada satu peristiwa, ini peristiwa di Khaybar, yaitu Rasulullah juga akan diracun. Ini ada sebuah peristiwa ya, sudah tenang nih, kondisi sudah tenang, Khaybar sudah ditaklukkan, ya kemudian Rasulullah menjelang pulang ke Madinah bersama dengan para sahabat, tetapi di perjalanan ya seperti biasa karena perjalanan cukup cukup melelahkan barangkali ya, habis perang dan seterusnya ya, beliau berhenti di beberapa lama di perjalanan tersebut, dan ketika beliau berhenti di perjalanan itu muncul yang namanya Zainab binti Al-Haris. Zainab binti Al-Haris ini adalah istri Salam bin Mishkam yang beliau mendatangkan atau bawa uh, kambing guling lah kalau bahasanya kita ya, kambing bakar disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seolah-olah ini kebaikan dari orang Khaybar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberitahu oleh Allah bahwa memang makanan itu sudah diracun oleh Zainab binti Al Haris ini. Masya Allah, akhirnya ditangkap Zainab binti Al Haris ini, diintegrasi. Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Ditanyalah oleh para sahabat, dia menjawab, jawabannya menarik, Bu. Jawabannya menarik, Pak. Apa jawabannya? Aku pernah berkata sendiri pada diriku sendiri, kata Zainab, kalau memang Muhammad itu seorang raja, maka aku ingin menghabisinya, gitu ya. Tapi kalau dia seorang nabi, tentu akan ada pemberitahuan kepadanya dan dia pasti selamat begitu, Masya Allah. Jadi dia sebenarnya ingin juga membuktikan bahwa yang ada di depannya itu yang menaklukkan Khaybar ini raja atau nabi gitu. Dan ternyata diselamatkan. Ini sebenarnya menguatkan hatinya dari Zainab ini bahwa dikatakan ini yang menaklukkan Khaybar ini bukan orang sembarangan, bukan hanya raja, tetapi kemudian mereka yang menaklukkan ini dipimpin oleh seorang nabi. Begitu ya, Masya Allah. Nah ini satu episode kehidupan Rasulullah di Khaybar, dan Masya Allah ya, kalau kita mencatat apa yang terjadi di Khaybar ini, jumlah orang Muslim yang mati syahid dalam perang Khaybar ini 16 orang. Jadi sedikit sekali, 16 orang. Ya, untuk penaklukan yang begitu sangat besar ini, yang syahid 16 orang. Ya, 16 orang. Baik, nah itu Khaybar, Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak berhenti. Jadi di tahun ke-7 dan tahun ke-8 ini tidak berhenti. Beliau kemudian juga bergerak yang menggerakkan para sahabat untuk perang Jathurriqah.
untuk menaklukkan Bani Gafatan yang merupakan sekutu kuatnya dari Yahudi, Khaybar. Yahudi Khaybarnya sudah dibereskan, tinggal Bani Gafatan ya. Akhirnya dengan sangat mudah ditaklukkan karena persenjataan dan perekonomian sudah dikuasai di Khaybar. Lalu kemudian yang menarik ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga melakukan umrah qadha pada tahun 7 Hijriah ini, pada tahun ini karena menepati ya perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu kan kalau kita ingat Rasulullah dan para sahabat kan awalnya ingin umrah, tetapi kemudian dihalangi. Ya akhirnya di tahun inilah, di tahun setelah penaklukan Khaybar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Mekah untuk melakukan umrah. Beliau kembali lagi sehabis pulang dari umroh, lalu kemudian melakukan satu ekspedisi yang tidak kalah pentingnya. Dan ini tercatat sebagai sebuah perang yang sangat besar di eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Mut'ah. Apa itu perang Mut'ah? Sekilas yaitu bentrokan pertama dengan negeri Romawi, ya, negeri yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani, masya Allah. Bentrokan pertama yang sebenarnya kita juga masih mengingat bahwa Rasulullah mengirimkan juga utusan langsung kepada Heraklius. Cuma kita bayangkan bahwa Romawi itu pada saat itu negeri yang begitu sangat luas, ya, penduduknya banyak, tentaranya banyak, kemudian juga ada raja-raja di bawah Heraklius ini juga yang menguasai beberapa wilayah begitu. Nah ini berkenaan dengan satu orang utusan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke salah satu wilayah yang dikuasai oleh Heraklius menjadi bagian dari Romawi, Jumadal Ula tahun 8 Hijriah, yaitu 2 kilometer ya dari Baitul Maqdis ya, tempatnya itu. Jadi ada satu tempat yang namanya Mut'ah itu yang kemudian juga dihadang ya, ada terjadi penghadangan terlebih dahulu ya. Awalnya itu kronologisnya terbunuhnya Al Haris bin Umair saat dikirim ke pemimpin Busra. Jadi Rasulullah ingin mengirimkan utusan kepada penduduk Busra begitu, dihadang oleh Surahbil bin Amir Al-Ghassani dan dipenggal di hadapan Heraklius. Jadi ceritanya itu diikat begitu sampai diikat, dibawa ke Heraklius di Baitul Maqdis. Heraklius sedang ada di sana, lalu kemudian dipenggal begitu. Nah ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat marah. Kenapa? Karena ini utusan damai. Ini adalah seorang kurir yang dikirimkan kepada salah satu pemimpin yang ada di wilayah Heraklius, di wilayahnya Romawi, kemudian dibunuh dengan begitu sangat sadis. Dan ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 3.000 pasukan. Ini pasukan cukup besar, sangat besar, Pak Bu. Karena memang penduduk Madinah juga belum banyak, ya. Tapi mengirimkan 3.000 pasukan ini adalah pasukan terbesar. Tapi Masya Allah, kita pun menyadari dan kita pun tahu kan, kita pasti bertanya, ini yang dihadapin Romawi. Ini Romawi menyiapkan berapa pasukan? Masya Allah. Ini tentu menjadi sebuah catatan penting di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah pun menyadari bahwa yang dihadapi itu adalah Romawi. Yang dihadapi itu Romawi yang merupakan negara paling kuat di dunia pada saat itu. Ya, Persia yang kedua sedang berperang dengan Romawi juga, dan Persia sedang diambang kekalahan gitu oleh Romawi ini. Romawi ini kuat sekali. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sebuah pesan kepada pasukannya ini. Pasukannya betul-betul menjadi pasukan yang disiapkan untuk mati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Apabila gugur, sudah dikatakan apabila gugur, maka penggantinya adalah Ja'far. Apabila gugur, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi sudah disiapkan pasukan ini, para pemimpinnya pasti akan wafat, begitu ya. Karena Rasulullah tidak mungkin kemudian juga mengatakan suatu hal yang seperti ini, kecuali memang beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang mereka ini akan gugur, gitu ya. Dan sedang menghadapi, sekali lagi sedang menghadapi Romawi yang baru saja mengalahkan atau membuat Persia ini banyak sekali kerugiannya ya. Jadi melawan penguasa dunia yang baru menang perang begitu ya, Masya Allah. Ini merupakan satu tantangan yang begitu sangat luar biasa yang dihadapi oleh para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi? Dikirimkanlah 3.000 pasukan itu, namun ketika di perjalanan, tepatnya di daerah Mu'an, namanya di daerah Mu'an itu, para sahabat itu mendapatkan sebuah kabar bahwa orang-orang Romawi menyiapkan 200.000 pasukan. Masya Allah, besar sekali. 3.000 menghadapi 200.000 pasukan.
Ini tidak berimbang. Sampai kemudian mereka, para sahabat ini ketika tinggal di Mu'an selama 2 hari, hendak mengirimkan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahwa pasukan yang dihadapi oleh kita sekarang ini jumlahnya 200.000 pasukan ya Rasulullah," gitu. Tapi, ketika berunding seperti itu, tampillah panglima yang ketiga yang ditunjuk oleh Rasul, yaitu Abdullah bin Rawaha. Nah, Abdullah bin Rawaha ini mengatakan sesuatu, ibu bapak, yang sesuatu itu mari kita coba cermati, karena kalimatnya begitu sangat penting, disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha berkata seperti ini, yang pertama, "Wahai semua manusia, ya ma'syaral insan, wahai semua manusia, wallahi, demi Allah, eh, apa yang tidak kalian sukai dalam kepergian ini, sebenarnya justru merupakan sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid." Masya Allah. Ini kalimat yang pertama yang keluar dari lisannya Abdullah bin Rawaha. Ini menunjukkan bahwa memang peperangan ini tidak disukai ya, apalagi kalau menghadapi yang namanya pasukan lebih besar lagi. Tapi kemudian juga Abdullah bin Rawaha mengingatkan ada satu tujuan yang begitu sangat besar. Ada satu target yang begitu sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu mati sebagai seorang syuhada, mati syahid. Karena keutamaan orang yang mati syahid kan kita tahu ya, tidak dihisab begitu, lalu langsung masuk surga tanpa hisab itu. Kemudian juga berhak untuk memberikan syafaat pada anggota keluarganya. Itu tentu kita menginginkan hal yang semacam itu ya. Karena kalau kita dihisab ini berat juga, itu hidup kita ini berat juga. Ya, amal kebaikan kita sedikit, dosa kita banyak. Maka ya para sahabat yang memahami hal semacam itu lalu melihat mati syahid ini menjadi sebuah solusi. Ya, merupakan satu cita-cita mereka, apalagi memang peperangan pada saat itu ya belum berhenti, begitu, belum masa yang begitu sangat damai, belum gitu. Nah, kemudian disampaikan juga poin yang keduanya, kita tidak berperang dengan manusia karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya personil. Ini menjadi satu hal juga yang sangat penting yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha, bahwa jangan terpatok pada jumlah, jangan terpatok pada kekuatan, jangan terpatok pada banyaknya personil. Kita mengetahui juga, Ibu dan Bapak, kalau kita membaca sejarah dengan baik, ya, di banyak perbenturan antara al-haq dan al-batil itu, al-haq itu sedikit, yang hak itu sedikit, yang batil itu banyak. Tetapi kemudian senantiasa menang, begitu ya. Jangan mengandalkan yang namanya jumlah, jangan mengandalkan yang namanya kekuatan, jangan mengandalkan yang namanya banyaknya personil, yang disambung oleh Abdullah bin Rawaha, karena kita tidak memerangi mereka, melainkan dengan agama ini. Yang dengannya, dengan agama ini, Allah telah memuliakan kita. Jadi karena ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, yang dengan agama ini, dengan perintah Allah dan dengan perintah Rasulullah ini, kita dimuliakan, kata Abdullah bin Rawaha. Maka kita sudah dimuliakan oleh Allah. Untuk itu berperanglah, berangkatlah. Karena di sana kita akan menemukan salah satu dari dua janji Allah, yaitu entah itu mendapatkan kemenangan atau entah itu menghadapkan kesyahidan. Nah, ini dimotivasi oleh Abdullah bin Rawaha menghadapi 200.000 pasukan itu. Dan akhirnya termotivasi semua pasukan berangkatlah untuk menghadapi pasukan Heraklius ini di daerah yang namanya Mut'ah. Nah, terjadi peperangan yang tentunya juga bisa kita bayangkan, Ibu Bapak, 3.000 melawan 200.000 ini bukan pertempuran yang mudah. Dan terbukti ya para panglima ini berguguran juga. Ada Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah, yang meninggal ya, setelah bertempur begitu sangat heroik ya, memporak-porandakan pasukan Heraklius, tapi kemudian juga ujung-ujungnya syahid beliau. Langsung bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, Masya Allah. Kondisinya juga tidak kalah hebatnya ya. Beliau bertempur dengan sangat luar biasa, sampai peristiwa syahidnya ini ditebas tangan kanan dan tangan kirinya. Tangan kanannya ditebas, panji kemudian dipegang tangan kiri ditebas juga, panjinya kemudian dipeluk dengan sisa-sisa tangannya oleh Ja'far bin Abu Thalib ini, sampai kemudian Ja'far bin Abu Thalib ini syahid dengan cara tubuhnya itu ditebas akhirnya ya.
tangannya sudah tidak ada, lalu tubuhnya yang ditebas, dibelah. Itu yang terjadi pada Panglima kedua. Panglima ketiga, nah diambillah oleh Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah juga sama melakukan hal yang sangat luar biasa, mempertahankan panji Rasulullah yang diamanahkan sebagai simbol ya dari pasukan Islam, dan akhirnya kemudian syahid juga. Tiga panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah sudah wafat, sudah syahid. Terjadi agak sedikit kebingungan di kalangan para sahabat ini. Kenapa? Karena ini yang ditunjuk oleh Rasulullah sudah wafat tiga-tiganya ini. Akhirnya ditanya siapa yang mau memimpin, siapa yang mau memimpin, siapa yang mau memimpin. Dan pada saat itu di dalam pertempuran ini salah satu yang menjadi bagian dari pasukan yaitu Khalid bin Walid. Maka ditunjuklah Khalid bin Walid sebagai panglima. Nah, disinilah kemudian peran Khalid bin Walid sebagai ahli strategi, sebagai seorang panglima terbukti ya, atau teruji begitu sangat luar biasa di salah satu perang besar ini, di perang Mu'tah ini. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid untuk menyelamatkan pasukan Islam dan kemudian juga menghentikan perang ini, perang yang begitu tidak seimbang ini, yang dilakukan oleh Khalid, ini sangat luar biasa ya, digambarkan bahwa betapa sangat luar biasanya Khalid ini, 9 pedang patah. Jadi beliau pakai pedang patah, ambil lagi pedang yang lain, sampai 9. Berarti ini tergambarkan betapa sangat kuatnya ya beliau dan betapa sangat sengitnya pertempuran ya, 9 pedang patah. Nah, yang dilakukan oleh Khalid ketika Khalid ditunjuk oleh para sahabat pada saat itu untuk menjadi pemimpin, menjadi panglima, dilakukanlah yang namanya strategi perubahan posisi pasukan. Jadi 3.000 pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu diatur oleh Khalid bin Walid menjadi 4 ya, menjadi 4 grup begitu. Ada depan, belakang, ada kiri dan kanan. Nah, itu bergantian datangnya. Jadi ada semacam rollingnya itu. Sehingga kemudian ketika di rolling pasukan ini, orang-orang yang menghadapi pasukan Islam ini, orang-orang Romawi, pasukan Heraklius itu, melihat bahwa pasukan Islam ini mendapatkan bantuan gitu ya. Jadi ada sebuah kesan bahwa dikirim bantuan dari Madinah. Dan ini nggak habis-habis. Kenapa? Karena berubah terus ya. Ada perubahan dari pasukan itu, ada perubahan dari pasukan ini. Dan ternyata ini berhasil. Berhasil menteror mental pasukan Heraklius, padahal yang dilakukan oleh Khalid ini sambil mundur teratur ya, menyelamatkan 3.000 pasukan ini, mundur teratur, sekaligus kemudian juga menghentikan perang. Nah, mundur teratur menyelamatkan pasukan ini juga merupakan satu target yang begitu sangat luar biasa kan ya. Nah, ini dilakukan oleh Khalid. Mundur teratur dengan perubahan posisi seperti itu, awalnya dikejar oleh pasukan Romawi ini, tapi kemudian ketika melihat pergerakan seperti itu, pasukan Romawi mengira bahwa pasukan Islam ini akan menjebak di gurun pasir, sehingga kemudian mereka menghentikan kejarannya itu, membuat mereka tidak mengejar pasukan Muslim dan akhirnya kembali ya, kembali mundur ke front semulanya, dan pasukan Muslim pun akhirnya bisa kembali ke Madinah. Nah, ini terjadi pertempuran yang besar seperti itu, tapi ujungnya Khalid bin Walid berhasil membawa pasukan Islam yang sedang dikepung oleh orang-orang Romawi itu selamat sampai ke Madinah. Terbukti selamatnya dari mana? Yaitu terbuktinya dari sebuah korban. Ya. Korbannya berapa sih dari pasukan Islam ketika akhirnya dibawa pulang oleh Khalid ke kota Madinah? Total jumlah yang syahid, padahal dikepung dengan 300.000 pasukan itu, hanya 12 orang saja, termasuk para panglimanya tadi itu. Hanya 12 orang. Ini kejeniusannya tentu dari Khalid bin Walid. Tidak mudah ya, menyelamatkan pasukan yang jumlahnya 3.000 dari 200.000 pasukan itu, dan akhirnya yang syahid hanya 12 orang. Itu luar biasa. Nah, sehingga kemudian apa efeknya dari perang ini? Efeknya sangat luar biasa. Posisi Madinah menjadi semakin kuat karena tersebar sebuah kabar bahwa orang-orang Madinah berani melawan Romawi dan tidak terkalahkan karena cuma 12 orang dalam tanda petik, cuma, meskipun ya itu ada orang-orang yang sangat luar biasa kan. Ada tiga orang yang itu sangat luar biasa paling tidak terkalahkan meskipun menghadapi pasukan yang lebih kuat dari pasukan terkuat di dunia pada saat itu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang opini umum terbentuk bahwa Madinah ini kuat banget.
Melawan Romawi saja hanya 12 orang yang meninggal, Masya Allah. Banyak yang masuk Islam akhirnya. Efeknya itu setelah perang Mut'ah ini, termasuk Bani Ghafatah. Banyak dari Bani Ghafatah yang merupakan ya duri juga dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat masuk Islam. Setelah terjadinya perang ini, karena melihat, waduh, luar biasa ini Madinah ini, berani melawan Romawi dan tidak kalah begitu. Ya, Bani Sulaim kemudian juga banyak masuk Islam, dan ini menjadikan kota Madinah ini semakin kuat, memudahkan juga Rasulullah dan para sahabat untuk mengamankan Madinah dari beberapa kabilah Arab yang merupakan pendukung Romawi. Kenapa? Karena Romawinya sudah diamankan, begitu ya. Paling tidak kemudian ada kesan Romawi tidak mampu untuk mengalahkan Madinah. Nah, sehingga orang-orang yang mendukung Romawi dalam menghadapi Muslim pada perang Mut'ah itu menjadi sangat gelisah, begitu ya. Dan ini diamankan oleh Rasulullah, salah satunya dengan cara mengirimkan pasukan ke Salasil, 10 hari jalan kaki dari Madinah. Dan ini merupakan masuknya wilayah kekuasaannya Syam. Ya. Rasulullah mengirimkan pasukan dipimpin oleh Amr bin Ash dengan kekuatan 300 pasukan. Nah, dari sini Ibu dan Bapak kita bisa menemukan ada satu hal yang begitu sangat penting yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan kata kuncinya itu adalah 10 hari jalan kaki dari Madinah. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah untuk mengamankan Madinah ini sangat kokoh, Pak Bu. Kenapa? Paling tidak itu di lingkaran di diameter 10 hari perjalanan. Berarti Madinah itu sudah tidak ada lagi ancaman. Sudah tidak ada lagi ancaman. Jadi kalaupun ada apa-apa, Madinah punya waktu untuk mempersiapkan diri. Nah ini kecerdikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang kemiliteran, ya. Dan ini semakin menguatkan Madinah. Posisi Madinah semakin kuat. Karena orang Yahudi sudah juga terkalahkan di Khaybar, dan Syam yang berbatasan dengan Madinah juga, itu sudah yang merasakan aroma kekuatan dari Madinah. Aroma kekuatan dari Madinah, sehingga kita akan tidak menemukan nanti konfrontasi yang terbuka kembali di zaman Rasulullah dengan orang-orang Romawi. Ya, dan ini tinggal kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membereskan beberapa persoalan kecil, ya, mengutus juga 15 orang dipimpin oleh Abu Qatadah ke Qadirah di wilayah Najd untuk merespon sisa-sisa gerakan Bani Ghafatah. Pada ujungnya adalah Rasulullah beserta dengan orang-orang di Madinah ini semakin kuat, para sahabat ini semakin kuat, Madinah sudah sangat aman, dan berikutnya tinggal berkonsentrasi untuk melakukan pembebasan kiblat umat Islam, yaitu di kota Mekah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk di episode kali ini saya ingin menggambarkan, ya, atau mencoba untuk menyimpulkan dari awal perjalanan dakwahnya Rasulullah, kan wahyu turun di kota Mekah, Pak. Wahyu turun di kota Mekah. Rasulullah juga adalah orang Mekah. Dan kiblat umat Islam juga ada di kota Mekah yang tentu perlu dibersihkan dari yang namanya tuh berhala, dari yang namanya tuh penyembahan kepada selain Allah, perlu untuk dibebaskan. Tapi kemudian jalan pembebasannya begitu sangat panjang, Pak Bu. Jalan pembebasannya begitu sangat panjang. Bagaimana kemudian Rasulullah menghadapi orang-orang tersebut di fase Mekah, lalu kemudian membangun basis kuat ya, di Madinah, dan di Madinah juga harus menghadapi, ya, orang-orang Yahudi, dan juga harus mencoba kekuatan dari orang-orang Romawi. Nah, setelah itu Madinah sudah cukup layak akhirnya untuk menatap satu episode berikutnya, satu tugas besar berikutnya, yaitu pembebasan kiblat umat Islam di kota Mekah. Nah, insya Allah nanti untuk pembebasan kota Mekah ini sendiri akan kita bahas dalam sebuah bahasan khusus, karena ini menjadi sangat penting juga, ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Tapi untuk pagi hari ini di dua peristiwa besar itu kita bisa diskusikan, kita bisa ambil pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak mudah, yang dilakukan oleh para sahabat tidak mudah. Ya, peristiwa untuk membebaskan kiblat umat Islam di Mekah juga tidak mudah, perjalanannya begitu sangat luar biasa. Itu saja, barangkali mudah-mudahan bisa menginspirasikan kita semuanya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan pemaparan dari Ustaz Agus Al-Muhajir
tentang dua peristiwa besar ya, ada perang Khaybar ya, dan juga perang melawan Romawi ya, bersama 300.000 pasukan. Luar biasa nih. Barangkali banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, dan barangkali banyak yang mau ditanyakan nih oleh para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana hikmahnya untuk kita hari ini. Silakan Bapak Ibu yang penasaran ingin bertanya, kami buka termin pertama, bisa melalui chat atau bisa langsung aktifkan audionya. Silakan, termin pertama kita buka, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aryan. Masalah perang ini kelihatannya agak susah ya Pak. Jarang untuk bertanya ya Pak. Padahal kalau kita lihat kehidupan Rasulullah itu perang Pak, sampai dia meninggal Pak. Selama dia jadi Rasul, ada beberapa kali perang gitu Pak. Mungkin kita harus menghayati sebenarnya strategi perang Rasulullah ini. Mungkin kita ini banyak diracuni oleh strategi perang Sun Tzu sekarang Pak. Jadi filosofi perang Rasulullah ini sangat luar biasa. Hanya pada dekade lebih kurang 15 tahun ya Pak ya, semenjak jadi Rasul sampai meninggal, dia melakukan beberapa kali peperangan dan memenangkan beberapa kali peperangan gitu. Jadi kita ambil ibrohnya, apa sih yang dipunyai Rasulullah dan semangat apa yang dipunyainya. Saya ngambil poin di sini tadi adalah itu tadi apa yang dikatakan oleh maaf Pak, lupa namanya, yang sering bersaing itu Pak. Arwaha itu kan, dia lebih baik mati mulia, hidup mulia mati syahid gitu Pak. Itulah kekuatan utamanya dari semangat yang dibangkitkan oleh pasukan ini gitu. Jadi dunia ini bukanlah segala-galanya gitu. Tujuan mereka berperang adalah mengamankan agama Allah gitu Pak. Bukan rampasan perang itu adalah hasil, bukan tujuan gitu Pak. Tujuan utamanya adalah berperang demi agama Allah. Itu satu kekuatan yang sangat luar biasa gitu Pak. Dan dalam perjalanan perperangan ini sebenarnya kan perang Mu'tah sama Khaybar ini kan nanti kan Futur Mekah ya Pak ya, ke arah Futur Mekah gitu. Satu langkah lagi menuju Futur Mekah. Langkah kali ke Futur Mekah gitu. Jadi dalam proses perjalanan perang ini kan dia berkolaborasi dengan Yahudi di Madinah dan segala macam. Tapi selalu ada pengkhianatan di sini Pak. Ini yang melemahkan pasukan, tapi Rasulullah tetap berjalan gitu dan dilindungi oleh Allah gitu. Ini satu hal yang luar biasa Pak. Memang suatu perjalanan itu pasti ada onaknya, ada durinya gitu Pak. Tidak ada yang mulus gitu. Dan juga ini ibrohnya adalah kalau kita lihat perjalanan ini, inilah Rasulullah ini melakukan ini adalah untuk bagaimana nanti umatnya dia mengamankan umatnya. Visi dia sangat jauh gitu Pak. Membangun kekuatan ini bukan untuk keluarganya gitu Pak, tapi membangun bagaimana nih siap agar Madinah, Makkah dan segala macam untuk umatnya nanti di akhir zaman. Istilahnya inilah perjalanan yang saya lihat, satu semangat yang ditanamkan dalam perangan dalam masa yang kurun waktu yang tidak lama gitu Pak, dibandingkan dinasti yang satunya lagi. Kalau kita lihat Cina itu lebih dulu daripada Rasulullah gitu, dan dia udah bertahun. Kalau dia mempunyai kekuatan sekarang, boleh satu bentuk kewajaran juga karena dia hidup dengan berperang dan udah lama gitu. Tapi dia bisa ditaklukkan gitu Pak. Itu ada Mongol dulu. Mongol itu sebenarnya pasukan Islam gitu Pak, yang sekarang ini jelek-jelekin gitu oleh Barat bahwa seolah Mongol itu sadis tampangnya, tapi itu adalah pasukan Islam sebenarnya menyerang. Jadi saya cuma bisa ngambil ibroh Mbak, dari semangat yang dibangkitkan oleh Rasulullah dengan sedikit pasukan, dia bisa memenangkan pertempuran. Ini sebenarnya yang kita pelajari strateginya Pak, yang Pak bilang tadi roadmap. Dan juga sebenarnya umat Islam harus menjiwai proses ini gitu Pak, sehingga tidak takut dan tunduk dengan sesuatu yang banyak gitu Pak. Soalnya kita ini sekarang ini kan takut, Pak. Karena dia besar. Karena dia banyak. Karena demokrasi. Tapi tidak. Ada sesuatu yang dipesankan di sini. Sedikit dan menang. Ada sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa yang tertanam dari perjuangan Rasulullah ini, Pak. Itu yang saya dapatkan, Pak. Itu aja saudara ini, Pak. Pembuka pagi ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyandi. Ibroh ini ya, berarti Ustadz ya.
Jadi Ya. saya ingin menguatkan juga, dan memang begitulah ya. Kalau kenapa kemudian juga tadi di awal saya mengingatkan kembali tentang roadmap perjalanan dakwahnya Rasulullah. Jadi kalau misalnya kita lebih detailkan lagi, yang dibangun oleh Rasulullah itu kan tauhid yang benar dari para personil ini, dari para sahabat ini. Ketika para sahabatnya ini akidahnya benar ya di awal-awal tuh, Masya Allah. Kemudian juga ibadahnya sampai sholat tahajudnya diwajibkan, pernah 1 tahun diwajibkan. Lalu kemudian juga ada sebagai semangat ya yang dibangun nantinya di Madinah, yaitu semangat ukhuwah. Ini juga menjadi sangat penting. Jadi ada keimanan, ada ibadah, ada ukhuwah. Ini 3 pilar yang begitu sangat penting yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah peradaban yang terbaik, ya, yaitu peradaban iman, peradaban ibadah, dan peradaban ukhuwah ini. 3 pilar ini yang harus kita bangun kembali. Karena kalau kita berbicara tentang jumlah, sejak kapan ya kita menemukan jumlah kita ini lebih banyak kan kalau kita lihat sejarah seperti itu. Apalagi kemudian Rasulullah juga sudah mengatakan Islam ini datangnya gharib, kemudian juga akan menjadi gharib. Dan maka kemudian untuk itu kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang gharib, orang-orang yang terasing ini, orang-orang yang sedikit ini, ghuraba ini. Nah maka kita bicara tentang bukan jumlah. Tadi dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, bukan jumlah, bukan kekuatan. Tapi karena kita berkenaan dengan agama kita, yang dengan agama ini Allah muliakan kita. Kata kuncinya ada di situ. Dengan agama ini Allah muliakan kita. Maka betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Riyandi, saya sepakat sekali. Jika kita ingin mengambil ibroh besar dari hal ini, sebenarnya bukan persenjataan, ya, bukan kekuatan personil, tetapi meskipun sedikit, mereka para sahabat ini orang-orang yang berkualitas. Berkualitasnya gara-gara apa? Yaitu gara-gara agama, gara-gara Islam. Ya, saya jadi teringat ya sebuah diskusi dengan salah satu tokoh di Indonesia ini ketika mengatakan berdiskusi tentang bagaimana pola kebangkitan bangsa ini. Saya hanya menyampaikan pendek kepada beliau yang membuat beliau merenung panjang begitu. Bahwa kalau kita bicara tentang pola kebangkitan bagaimanapun itu tidak bisa tidak, kecuali memang kita ya mau tidak mau harus berdasarkan pada Islam, harus berdasarkan pada agama kita. Nggak bisa. Ya, Barat dan Timur yang kita pelajari itu sudah membuktikan bahwa sekuat-kuatnya Barat dan Timur ketika tidak berlandaskan Islam akan runtuh dengan sendirinya begitu. Masya Allah. Nah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Baik, Ustaz. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Silakan. Ustaz, saya kok malah punya pemikiran begini Ustaz, ada kebalikan. Iya, gimana? Sekarang ini umat Islam kan mayoritas Ustaz. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Iya. Ini kita seperti ya pernah ada yang pepatah mengatakan umat Islam bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak mempunyai kekuatan yang dominan. Kalah dengan yang minoritas. Nah ini jangan sampai kita punya kekuatan besar ini lalai Ustadz, lalai dalam menjalankan syariat-syariat yang ada di Islam sehingga kita ini digerogoti dengan yang minoritas ini Ustadz. Nah ini untuk mengantisipasi ini kita kan harus bersatu padu untuk membalang kekuatan yang sudah digariskan oleh Rasul. Ustadz. Nah, untuk antisipasi ini bagaimana tip-tipsnya Ustadz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ingat bahasan Syekh Dr. Majid Al-Kilani ya. Jadi Dr. Majid Al-Kilani membuat sebuah buku, kitab yang berkenaan dengan pola kebangkitan umat. Nah, pola kebangkitan umat itu beliau memetakan peta kebangkitan dari masa ke masa, dari masa Rasulullah terutama, kemudian juga proyek 50 tahun pembebasan Al-Aqsa, pembebasan Al-Quds. Nah, di sana ada hal yang menarik petanya yang disusun oleh Dr. Majid Al-Kilani. Di antaranya adalah Dr. Majid Al-Kilani itu memotret faktor-faktor kemunduran terlebih dahulu. Nah, salah satu faktor kemunduran yang dipotret oleh Dr. Majid Al-Kilani adalah perpecahan umat. Perpecahan umat itu bermula dari mana? Bermula dari ada beberapa penyakit yang begitu sangat luar biasa
salah satu penyakitnya adalah hubu dunia wa karahiyatul maut, yaitu wahan itu, yaitu cinta dunia dan takut terhadap kematian. Yang ini kemudian nanti difokuskan oleh Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali juga termasuk orang yang terlibat di dalam proyek 50 tahun pembebasan Al-Aqsa ini. Beliau kemudian juga memfokuskan kepada sebuah proyek, itu pembebasan jiwa, ya, pembebasan jiwa atau tazkiyatun nufus. Jadi ini merupakan salah satu kurikulum utama, mendampingi kurikulum yang namanya kurikulum tauhid begitu ya, yaitu tazkiyatun nufus, yaitu disucikan dulu jiwanya kita, terutama dari penyakit-penyakit cinta terhadap dunia. Ya, kalau kita baca kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya Imam Al-Ghazali kan semuanya merujuk ke sana. Ya, semuanya merujuk ke sana. Nah, kemudian juga yang dipotret kembali oleh Dr. Majid Al-Kilani yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh orang-orang pada saat itu ya, untuk para ulama pada saat itu untuk proyek kebangkitan 50 tahun itu, yaitu tentang berpecah belahnya umat Islam, yang sumber perpecahannya itu salah satunya yang dijadikan motif perpecahannya itu adalah perbedaan mazhab. Sehingga kemudian di madrasah Islah itu dipelajari semua mazhab dan dikembalikan mazhab itu ke fungsi dari mazhab. Ya, fungsi dari mazhab. Jadi ini perlu untuk dipelajari kembali apa yang usul, apa yang furu, dan bagaimana kemudian kita ini bertoleransi di dalam hal yang kita sepakati, dan kita bertoleransi di dalam hal yang kita tidak sepakati, dan bekerja sama di dalam hal yang kita sepakati. Nah, sehingga kemudian terbangunlah yang namanya itu kesatuan umat. Terbangunlah kesatuan umat yang nanti dari hasil madrasah ini, dari hasil madrasah Islah itu muncullah yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi roadmap-nya dibangunnya sampai 50 tahun, Pak. Untuk kemudian juga mempersatukan kembali umat, untuk menyiapkan orang-orang yang nanti dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Al-Aqsa di Perang Salib yang kedua. Ya. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi perlu memang umat ini serius sekarang ini. Perlu umat ini serius untuk membangun, ya, untuk membangun pribadi-pribadi umat, pribadi-pribadi individu-individu Muslim yang benar, tadi yang bersih jiwanya, yang akidahnya kuat, yang bersih jiwanya. Lalu kemudian juga menyatukan kembali umat dengan cara tadi, Pak, dengan cara tadi mengembalikan faktor yang dianggap, ya, yang sering menjadi motif dari orang berkelahi itu, didudukkan kepada duduk yang sebenarnya. Mazhab itu kan bukan sesuatu yang perlu untuk kita pertentangkan, sesuatu yang memang ya dipelajari, bisa kita pelajari, dan kita akan menemukan bahwa perbedaannya tidak signifikan begitu. Nah, ini yang perlu untuk kita kembali lakukan di perjalanan-perjalanannya. Ini cukup panjang, Pak, kalau saya paparkan hari ini, karena cukup tebal juga ya bukunya, kitabnya. Tapi pada intinya ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan, dan itu 3 hal yang sangat penting. 3 hal yang sangat penting. Yang pertama itu adalah mengembalikan kita, umat ini, kepada pelajaran tazkiyatun nufus untuk mendampingi pelajaran akidah. Lalu kemudian berikutnya adalah mengembalikan yang namanya fikih kepada fikih yang sebenarnya. Fikihnya langsung kita pelajari semuanya, lalu kita menjadi berbesar hati dengan berbagai perbedaan-perbedaan itu, sehingga visi persatuan umat bisa terbangun. Lalu baru langkah ketiga, langkah berikutnya itu temukan agenda yang sama. Temukan agenda yang sama. Kalau di Madrasah Islah pada saat itu agendanya adalah pembebasan Al-Aqsa. Jadi ada tiga hal ini yang dibangun oleh para ulama, 50 tahun dibangun, dan ternyata menghasilkan generasi yang unggul seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, barangkali tidak begitu jauh dengan apa yang sekarang kita sedang hadapi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan saya terakhir barangkali karena waktu juga. Dari Pak Tandi, Assalamualaikum. Apa indikator kemenangan Islam di masa demokrasi saat ini? Apakah kekuasaan atau masih tegaknya Islam di Indonesia? Indonesia dua-duanya kita pegang karena ada yang mengatakan kita kalah. Apanya yang kalah ya itu saya? Enggak saya. Iya. Masya Allah. Ini berat pertanyaan. Jadi begini, Pak Tandi, Masya Allah. Kalau kita bicara tentang di alam demokrasi kita, khususnya di sejarah Indonesia, perlu untuk kita tentu menengok kepada beberapa ulasan dari para tokoh umat Islam pada zamannya ya, dari awal pendirian negeri ini.
kita bisa bertanya kepada host Cokro Aminoto. Pak Cokro kan menginginkan yang namanya Indonesia ini dibangun dengan sebuah nuansa religiusitas yang begitu sangat tinggi, yaitu Islam, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ini kemudian diteruskan juga oleh Muhammad Nasir misalnya di sidang-sidang konstituante. Beliau juga memperjuangkan itu kembali bersama dengan Mas Syumi, ya, bersama dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Memang perjalanannya panjang sekali, karena itu kita harus membaca tentang dari awal misalnya Syarikat Islam berdiri, ya, yang awalnya Syarikat Dagang Islam lalu kemudian menjadi Syarikat Islam, kemudian berdirinya Muhammadiyah, berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini 3 kekuatan umat yang begitu sangat penting di zaman pembentukan awal negeri kita. Ya, Syarikat Islam menginginkan adanya politik Islam yang sangat luar biasa karena memang berbentuk partai politik. Lalu kemudian ada Muhammadiyah yang berkenaan dengan pendidikan umat, ya, berkenaan dengan sosial, ada Nahdlatul Ulama. Nah, ini 3 kekuatan yang tidak bisa disingkirkan begitu saja di dalam panggung pembentukan negeri kita ini, karena luar biasa perannya ini, ya. Di samping peran Budi Utomo sebenarnya kan kecil. Budi Utomo itu kecil, hanya priai Jawa saja dan hanya di Jawa. Tapi kalau tiga organisasi itu justru lebih nasional daripada kaum nasionalis, ya, lebih nasional daripada kaum nasionalis yang ya, secara cakupan dan anggotanya lebih banyak begitu. Dan kemudian juga nanti kita pun akan berhubungan dengan sebuah fakta bahwa di Indonesia juga ada yang namanya orang-orang komunis, ya, yang awalnya memang orang-orang Belanda yang membawa paham komunis ini, Snevelt, lalu dilanjutkan oleh Smaun, dilanjutkan oleh orang-orang yang berikutnya sampai kepada Aidit. Ya. Nah, ini ada 3 ideologi memang yang kemudian juga bertarung di Indonesia ini. Ada Islam, ada nasionalis, dan ada komunis. Ada orang-orang kiri ini. Dan itu senantiasa bertarung sampai kapanpun di Indonesia, nampaknya seperti itu. Sehingga kalau kita bicara tentang apa yang merupakan kemenangan, sebenarnya kemenangannya itu, kalau kita melihat kepada yang namanya sejarah, kita pernah menang, Pak, dengan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang Islam, yang diinginkan oleh para pendiri negeri kita yang mayoritas, yang kemudian juga menginginkan, ya, adanya sebuah klausul yang begitu sangat indah di dalam Pancasila yang sekarang kita sepakati. Itu ada tambahan di ayat pertamanya, di istilah pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu yang disepakati, Pak. Itu yang disepakati. Kalau kita lihat kan tanggal 18 nanti ada Muhammad Hatta, yang kemudian Muhammad Hatta mengatakan bahwa ada tekanan dari timur, begitu, tekanan dari timur, ada seorang laksamana dari Jepang yang menyampaikan tentang hal ini, yang akhirnya dicoret, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ini dicoret di sana. Dan ini banyak orang-orang dari syarikat Islam, kalau kita melihat orang-orang syarikat Islam ini mengatakan bahwa kita kembali lagi ke medan perjuangan. Artinya aspirasi umat Islam kembali dicoret gitu. Nah, ini kemudian ada di konstituante dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita menjawab dengan singkat pertanyaan dari Pak Tandi, apa ukurannya? Ya, kita sudah jelas bahwa ukurannya ini kalau kita, ya, sebagai seorang mukmin dan bagian dari umat Islam ini juga, yaitu bagian dari umat yang bagian dari bangsa kita, yaitu terakomodirnya sebuah semangat kita untuk hidup menjadi seorang mukmin dengan utuh. Itu harusnya menjadi ukurannya kita. Ya, kita memang masih belum utuh sampai sekarang ini, dan insya Allah kita terus akan berjuang untuk hal tersebut, tentu dengan cara-cara yang memungkinkan, dengan cara-cara yang bertahap, begitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar kemenangan politik, bukan hanya sekedar kemenangan suara, begitu, tapi kemudian juga ada misi-misi yang begitu sangat luar biasa, ya, yaitu tegaknya Islam di muka bumi ini. Kita bisa lebih leluasa lagi menjadi orang-orang yang mudah, ya, orang-orang yang bisa 100% menjalankan ibadah kita, menjalankan hak-hak kita sebagai seorang mukmin. Dan itu bisa, insya Allah bisa, ya, bisa difasilitasi sebenarnya oleh negeri kita. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih atas pemaparan dan ilmunya, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya serta menyimak kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan inspirasi bagi kita semuanya.
Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah berikan kemudahan, kesehatan, dan segera diangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan bisa kita segera lepas dari wabah ini. Bapak Ibu, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.